Jemaah sholat subuh yang Allah muliakan, satu kebahagiaan kita ketika Allah masih memberikan hidup kepada kita dan kita masih ditetapkan menjadi seorang muslim dan seorang mukmin. Tergeraknya hati untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kesyukuran yang wajib kita hadirkan di atas ujian apapun yang hari ini mungkin masing-masing kita memilikinya. Karena sesungguhnya kenikmatan yang paling besar yang Allah hadirkan dalam hidup manusia ketika dia tetap bisa menunaikan tugasnya sebagai Abdullah dan diberikan istiqomah. Karena memang begitulah hakikat penciptaan, bukan untuk yang lainnya. Maka di pelajaran terakhir kemarin di dalam surah Al-Bayyinah kita jelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mau mengecek diri kita ini sudah sungguh benar menunaikan tugas Abdullah atau belum, maka ada beberapa hal yang perlu kita selalu cross check. Yang pertama adalah terkait tentang mahabbah, kecintaan. Maka ketika sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengekspresikan itu dengan ucapan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau, ya, aku cintai melebihi semuanya kecuali diriku. Ada pengecualiannya. Maka Rasul mengatakan, belum wahai Umar, belum wahai Umar, sampai engkau mencintaiku lebih dari semua termasuk diriku, termasuk dirimu. Setelah itu sahabat Umar meralat. Barulah Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru benar imanmu wahai Umar. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini menjadi tolak ukur pertama jemaah yang Allah muliakan status kita sebagai Abdullah. Dan ini dalam praktek harian sering kita dapati, karena kecintaan itu memunculkan poin yang kedua dari pengabdi, yaitu loyalitas dan ketaatan. Tak mungkin orang mengaku cinta tapi berat untuk melaksanakan perintah dalam bentuk loyalitas dan ketaatan. Dalam praktek harian kita sangat banyak jemaah. Saya mencontohkan dalam urusan-urusan yang sering kita lihat, karena terkadang menurut kita berbenturan dengan pekerjaan. Ibadah itu berbenturan dengan pekerjaan, padahal pekerjaan bisa menjadi sebuah ibadah. Tapi tatkala dua konsep ini tidak kita pahami dengan benar, maka sering menghadapi kita itu pekerjaan benturan dengan ibadah. Pekerjaan kita ada bosnya, dan bos kita punya peraturan. Hidup kita juga ada maliknya, dan maliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ ujian kita sebagai Abdullah atau Abdul Insan atau Abdul siapa begitu ya. Itu ujiannya memang berat. Kata bosnya kepada karyawati, tak boleh pakai jilbab kerja di sini. Kata bosnya, Anda akan mendapatkan posisi tertentu, syaratnya kostumnya seperti ini, SOP-nya seperti ini, tidak ada waktu sholat. Pokoknya SOP-nya bertentangan dengan SOP yang ditetapkan oleh Allah, malik kita sesungguhnya. Level pertama ujian itu saja tak semua manusia bisa sanggup untuk menunjukkan diri kita ini Abdullah, sehingga terkadang ketaatan dan loyalitas kita tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mentaati makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Ini muhasabah yang kedua. Jadi satu mahabbah, yang kedua loyalitas, kecintaan. Ada 5 jemaah sekalian. Kalau kita muhasabah, saya ini sudahkah menjadi Abdullah? Makanya kalau dulu para sahabat berat sekali ketika mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena mereka faham betul ayat itu. Kita di situ mengucapkan janji kesetiaan, pembatasan, hanya kepadamu saja ya Allah. Ini praktek tauhid. Karena tauhid itu kan menafikan sekutunya Allah sebelum kita menetapkan Allah. Ini sering saya ulang dalam tema-tema saya, bahwasanya la ilaha
itu diletakkan di pertama sebagai penafian sebelum illallah penetapan. Dua rukun tauhid, nafyun isbat, penafian penetapan. Penetapannya illallah, hanya Allah saja yang kita ibadahi. Penafiannya la ilaha, semua bentuk Tuhan-Tuhan apapun yang diagungkan, yang ditakuti, yang dicintai, yang ditaati, ya, yang kita loyal kepadanya, tidak ada kecuali hanya Allah saja. Jadi kalau bertentangan dengan Allah, kita harus tinggalkan itu. Itu penafian. Itu penafian. Rukun pertama tauhid jemaah. Makanya dulu para sahabat berat ketika membaca iya karena abudu kadang sesungguhkan, karena menyadari diri, oh belum ya Allah, belum setia saya ya Allah, begitu. Iya karena abudu, pembatasan hanya kepadamu saja, tidak ke yang lain ya Allah kami mengabdi. Kalau disebut mengabdi ya baru dua tadi yang saya sebutkan, tidak ada yang lain yang kami lebih cintai kecuali Engkau. Tidak ada yang lain di mana kami meletakkan loyalitas ketaatan paling tinggi kecuali Engkau. Belum ya Allah. Masih ada yang kami taati melebihi taatnya kepada Engkau. Itu muhasabah sebagai pengamalan dari praktek wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Kita diperintahkan untuk ikhlas beribadah. Hanya Allah saja. Ini tauhid, Pak. Tauhid. Yang ketiga terkait masalah kebergantungan kita, tawakal. Kadang kita mengaku Allah Rabb kita, tapi kebergantungan kita masih kepada benda dan makhluk. Kita cek Abdullah itu kepasrahannya kepada Allah. Kepasrahannya kepada Allah. Nah, bab kepasrahan ini kalau dibahas dalam ilmu kesehatan, mungkin di sini ada yang mendalami Tibun Nabawi atau apa, itu sangat menarik jamaah sekalian, keberpasrahan. Karena kepasrahan ini nanti nyangkut kepada poin yang paling tinggi kelima, yaitu ridho. Abdullah itu nanti dicek keridhoannya. Dia Abdullah maka dia ridho. Yang keempat kita loncati, jadi saya ulangi ya. Yang pertama adalah cinta, kedua loyalitas ketaatan, yang ketiga tawakal, yang keempat menerima syariat ketetapan. Jadi kalau Allah mengatakan ini haram ya haram. Jangan kita mengatakan masa gitu aja tidak boleh. Allah katakan qisas itu bagus, kita nggak boleh mengatakan itu hak asasi manusia yang dilanggar, itu diskriminatif, itu kejam. Nah, kalau Abdullah enggak, Allah mengatur yakin pasti itu baik hukumnya. Walakum fil qisasi hayatun, sungguh dalam kisos itu di sana ada kehidupan. Maka kalau mempraktekkan itu aturan terminimalisir namanya kriminalitas. Itu harus yakin Allah Abdullah. Ini aturan Allah terbagus, harus yakin. Itu syarat Abdullah, Pak. Nah, yang kelima puncaknya ridho. Kalau sudah ridho, ini yang terakhir kemarin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, Allah ngaku itu hamba. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam kelompok yang aku akui hambaku. Kalau sudah diakui hambanya, karena kita ridho puncaknya dengan semua yang Allah tetapkan, fadkhuli jannati, silahkan masuk surga Anda. Nah, itu Abdullah, Pak, diciptakan tujuannya jadi Abdullah. Tugas apa yang kita lakukan 5 tadi itu Allah bukakan surga untuk kita. Jamaah yang Allah muliakan, tadi saya mengutip sekilas tentang keberpasrahan, tawakal. Ini di antara salah satu hari ini yang sering harus dibahas, karena kita semua ini pengen sehat, pengen bisa ibadah itu bisa mudah, itu salah satunya juga kita sehat, Pak. Dan di antara perkara yang kadang membuat kita ini berat untuk mendapatkan itu, salah satunya nanti ujian keberpasrahan. Ternyata jemaah sekalian, jadi biasanya kalau orang mah sampai GERD dan sebagainya, ada 4 kriteria obat yang biasanya sering dikasih. Karena terkaitannya masalah lambung yang luka atau seperti kondisi sariawan, tapi sariawannya di lambung, perih sekali, ya, bahkan bisa kalau parah melepuh karena asamnya luar biasa, asam sampai naik ke atas gigi, bisa juga masalah gigi kalau asam sudah sampai naik ke atas, ya. Padahal lambung kita itu, makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, keren sekali diri kita diciptakan sama Allah. Ada pankreas sehingga kita nggak perlu suntik insulin. Kalau dia berfungsi bagus, gula itu akan dirubah jadi energi. Masalahnya kalau sudah energi terjadi nggak pakai bergerak, jadilah tumpukan lemah, begitu.
Pankreas tuh, masya Allah, baru berbicara pankreas, belum bicara lambung. Tidak ada namanya orang asam lambung tuh kena lambat makan, kacau makannya, itu menurut kita. Buktinya orang puasa sekian jam, bahkan mohon maaf, orang-orang di luar Islam tuh ada yang puasanya sampai harian. Bahkan hari ini ada metode kesehatan dengan puasa, kayak IF, ya, sekian jam, 8 jam, 12 jam, tidak masalah. Kalau memang itu asam itu memuncratkan di saat kita tidak makan, maka orang puasa harusnya lebih asam lambungnya. Dan ternyata terbukti tidak. Apa kaitannya itu? Asam lambung kaitannya dengan pikiran. Nah, itu kaitannya dengan keberpasrahan sama tawakal tadi. Kalau kita sudah merasa, kenapa kita mikir? Karena ada ujian. Kenapa kita terlalu mikir? Nanti babnya terkait masalah tawakal dan keberpasrahan, larinya ke sana semua. Larinya ke sana. Makanya dikasih obat anti nyeri, antibiotik, karena kalau sudah parah seperti itu harus ada namanya antibiotik. Kemudian ada yang namanya penetral lambung, penetral asam, macam-macam itu. Ya paling terkenal mungkin Milanta Pak namanya, ya. penetral asam. Ya kalau solusi, ini bukan solusi Pak, ini cuma sementara. Kalau pikirannya belum bisa, keberpasrahannya belum benar, ini penyakit masih ada. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim, rahimahullah, kalau pikiran ini belum termanage dengan bagus, maka asam ini terus akan mengeluarkan yang asamnya yang membuat semakin kita sakit, semakin ke atas, semakin sakit, dan tidak selesai Pak. Maka memanage pikiran itu penting sekali. Ya, dan itu nanti kaitannya dengan terapi tawakal, terapi keberpasrahannya. Puncak berat masalah kita, bisa nggak kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, aku punya engkau ya Allah, cukup saja, dan itu bisa membuat pikiran kita agak terurai keruwetannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu, maka doa-doa tadi itu wajib dimaknai dengan hati. Nggak boleh cuman hafal redaksinya saja. Kalau hafal redaksinya saja Pak, sampai nowhere nggak bisa tenang Pak. Mulut kita sampai berbusa nggak bisa menghadirkan kita. Tapi kalau sampai kita paham kalimat itu dari dalam hati kita, maka kalimat itu sebagaimana dahulu diucapkan oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Beratnya ujian beliau saat itu langsung kayak dingin adem gitu. Punya Allah yang ngatur semuanya, sampai saya punya masalah sepuncak seberat ini, aku yang sudah diatur nih, sudah ditakar ini. Bapak, ini tentang tema keberpasrahan tuh luar biasa kalau dibahas detail. Banyak hari ini bahkan pelatihan-pelatihan yang membahas fokus tentang keberpasrahan itu. Supaya Pak, karena sumber ketenangan itu nanti sumber kesehatan Pak. Sumber kesehatan. Baik, jadi Abdullah dari itu yang kita cek untuk kita semuanya. Jadi terkait masalah mahabbah kita, kecintaan kita, kemudian loyalitas ketaatan, kemudian tawakal keberpasrahan kita, kemudian menerima syariat yang telah ditetapkan, dan yang terakhir adalah ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, ini bagian penting yang telah kita sampaikan, saya rangkum di subuh kali ini. Tambahan tema di subuh kali ini terkait tentang masalah tauhid. Ini juga terkait tentang masalah kondisi akhir zaman yang luar biasa jamaah sekalian, huru hara yang satu persatu membuat hati kita, terutama orang tua yang punya anak-anak, mulai memiliki kegelisahan, ya, kegelisahan terkait masalah fitnah-fitnah akhir zaman, ya, fitnah dunia, lebih khusus pada harta, wanita, ya, kerusakan-kerusakan, penyimpangan orientasi seksual, narkoba, semacam-macam, macam-macam hari ini. Nah, kalau kita masih hidup mungkin masih bisa oh ya anak jangan nak ya, masih bisa gitu. Sepeninggal kita Pak, sepeninggal kita, maka penting tema tauhid yang khusus poin ini saya sampaikan di sebuah kali ini, dan itu wajar Pak, dan harus ada dalam hati seorang mukmin, kekhawatiran di mana generasi tidak menjadi Abdullah, kekhawatiran bahwasanya generasi itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada. Lebih daripada khawatir kita terkait tentang masalah
kesejahteraan duniawi mereka. Kerja apa, nanti makan apa. Bagaimana jamaah sekalian, kita melihat dahulu orang-orang soleh ngajari kita, kekhawatiran itu harus ada dan memang begitu normalnya Pak. Justru nggak normal ketika orang khawatirnya hanya sebatas duniawi yang pasti Allah tetapkan, seperti Allah menjamin cicak dengan rizki yang semuanya bersayap. Ya, rizkinya cicak itu sayap bersayap semua Pak. Sementara cicaknya tidak ada sayapnya. Ya, seperti itulah kepastian ketetapan terkait masalah duniawi seseorang. Ya, seperti semut dalam liangnya, seperti anak gagak yang ditinggalkan bapak ibunya, belum bisa terbang. Kalau sudah bisa terbang kan dia cari makan sendiri. Masalahnya belum bisa kemana-mana, ditinggalkan, ya. Tapi Allah takdirkan bau amisnya dia karena pemakan bangkai. Itu justru makanan tinggal matuk saja karena datang. Ada magnet tersendiri dengan bau amis itu, makanannya datang mendekati bau amis. Ya. Allah menetapkan rezeki itu dengan cara-cara yang unik jamaah sekalian, tapi itu pasti. Ya, hanya kadarnya yang kita tidak tahu ukurannya berapa untuk kita. Yang penting tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berikhtiar, tidak berhenti untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengkhawatiri berlebihan ya, tidak dibenarkan. Ya, ada yang dahulu keluarga ibu bunuh anaknya karena khawatir nanti anaknya nggak bisa makan, susah hidupnya. Ya, padahal banyak hari ini orang-orang sukses berawal dahulu kalau cerita testimoni masa kecilnya makan cuman kuah air panas dikasih garam sama micin. Cerita mereka kadang seperti itu. Dulu cuman diparutkan kelapa sama ibunya, campur garam, udah diaduk sarapan. Berpayung daun talas, berpayung daun pisang, berjas hujan kresek. Macam-macam cerita mereka. Kemudian optimisme daripada orang tua karena punya Allah yang menetapkan rizki itu. Hari ini ya nggak sebagaimana yang dibayangkan. Ada keluarga bunuh diri, satu keluarga, salah satunya karena orang tuanya khawatir masa depan anak-anaknya. Sampai bunuh diri ada Pak. Anak-anak diajak makan racun tapi kan nggak diomongin. Diracun semua, mati semua. Kenapa? Takut anak-anaknya nanti masa depannya. Nah jamaah yang Allah muliakan, kekhawatiran yang harus ada seperti contoh Nabi Yakub dahulu ketika menjelang meninggal, seperti Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 133, Am kuntum syuhada, apakah kalian tuh menjadi saksi atau memperhatikan idh hadara Yaqubal mauta, ketika Yakub mendekati kematian mendekatinya, idh qala libanihi, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'dina, kalian semua tuh nanti nyembah apa setelah bapak gak ada. Nah, ini kekhawatiran normal ya, yaitu kekhawatiran apakah mereka tetap menjadi Abdullah atau berubah setelah kita tidak ada. Nabiullah Ibrahim sama keluarganya dari ayah Azar itu berhala semua Pak, yang mereka akrab dalam kehidupan sehari-hari, kebergantungannya. Maka khawatirlah Nabiullah Ibrahim itu yang paling ditakutkan adalah ketika terus-menerus itu penyembahan tidak berhenti sementara beliau masih hidup. Artinya saya harus dakwah, saya harus ngasih tahu ini nggak benar. Dan inilah yang saya ingin katakan sayang sesungguhnya. Apa itu? Sebuah kasih sayang tidak hanya sekedar dampaknya ketika hidup, tapi sayangnya dia terhadap sebuah perkara karena efek yang sangat panjang. Jadi mohon maaf, kita subuh punya anak, sayangnya kita ya justru dibanguni Pak, dibanguni. Meskipun hasil akhirnya ya mungkin tidak seperti Nabi Nuh alaihissalam, tugas beliau mungkin sudah terlaksana. Ya bunayyar kam ma'ana, nah naik kapal bersama bapak. Dah sampai kapan? Sampai terakhir. Yang penting diajak, diberitahu, dinasihati, didoakan. Kita tidak dibebani oleh Allah hasil akhir. Kenapa? Hasil akhir itu bukan domain kita. Bukan, ada itu hak prerogatifnya Allah. Namanya hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Kita cuma punya hak namanya hidayatul irsyad. Ngasih tahu, doain, nasihatin, caranya diperbaiki, waktunya kita cari mana momen yang tepat untuk kita menyampaikan itu. Nabi Nuh tidak dihukum oleh Allah meski anaknya menentang, tidak mau naik kapal pada akhirnya.
Sa'awi ila jabalin yu'simuni. Pak, saya akan naik kapal. Kapal itu akan menyelamatkan saya. Ya, begitu. Jamaah yang Allah muliakan. Jadi tugas kita telah selesai ketika kita telah menyampaikan itu semua. Nabi Ibrahim waktu itu khawatirnya kepada ayahnya adalah terus menerus ini bisa menjadi jariah panjang keburukan kalau saya diem, karena kita ini kalau soleh sudah memperbaiki diri kita jemaah sekalian bisa tetap terkena beban kalau kita nggak mau naik level menjadi muslih. Ini saya nasihatkan untuk diri saya, kita bersama kita dituntut Pak soleh naik level jadi muslih. Muslih itu solihun li ghairi, kita mensoleh peduli dengan solehnya lingkungan kita. Pertama yang paling besar jelas karena kita ingin terhindar daripada dosa bernama dayus, sehingga kita dianggap tidak punya cemburu, tidak ada marah, tidak ada gelisah ketika ada kemaksiatan, kemungkaran sekeliling kita. Kita diem. Nah ini yang kita khawatiri. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair meletakkan ad-dayus termasuk deretan dosa-dosa besar. Padahal kita soleh Pak. Kita sudah sholat, kita ngaji, ya. Ini kita berikhtiar untuk naik level menjadi muslih. Ya, karena dayus tadi itu bukan orang-orang yang gak taat. Dayus tadi bisa jadi dia taat kepada Allah, tetapi kita tidak peduli dengan yang penting saya sendiri saja. Hasil akhir bukan domain kita. Sekali lagi hasil akhir bukan domain kita. Begitulah Nabiullah Ibrahim, ayahnya tidak mau, ya bukan domainnya Nabiullah Ibrahim. Yang terpenting domain beliau adalah mendakwahi. Pertama khawatir, kemudian mendakwahi ayahnya. Saya contohkan dalam surah Maryam. Ayat 42 contoh. Sebenarnya ada kisah sebelumnya, cuma saya potong dari situ. Ayat 42, itu qala li abihi, ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Nah ini kadang kita juga diajak untuk membuat keterangan itu masuk bukan hanya di hati. Itu keterangan saya di surah Al-Bayyinah kemarin. Jadi Quran itu bayyinah karena dua sebab. Satu, masuk dalam hati, yang kedua masuk ke akal. Jadi wama kalau dalam surah Yasin keterangan detailnya begini. Wama alaina illal balaghul mubin. Tidaklah kami itu bertugas menyampaikan wahyu ini sampai wahyu itu balagh itu masuk ke sini. Al-mubin itu dari kata bayyinah, mubin itu masuk ke sini. Jadi tidak pernah kita dipaksa kamu percaya aja, enggak. Tetap kita diajak untuk menggunakan ini akal, suruh mikir. Makanya afala ta'qilun, afala tubsirun. Itu bukan Islam nggak memaksa, pokoknya percaya aja. Meskipun level iman paling tinggi kalau kita seperti sahabat Abu Bakar, apapun datang dari Nabi, aku akan membenarkannya. Maka beliau dijuluki As-Siddiq. Itu level iman paling tinggi. Percaya aja wis, pokoknya kalau dari Allah, dari Rasulnya percaya aja. Nah, itu level iman paling tinggi Pak. Tidak perlu tanya kenapa kok dilarang. Itu orang-orang barat sampai level ke sana Pak. Mereka itu untuk meyakini sesuatu harus ainul yakin dan hakul yakin. Nah, kalau level iman paling tinggi cukup ilmul yakin. Ada informasi datang, ilmu ini jelas dalilnya. Rasul yang juga menyampaikan, maka dia cukup dengan itu dia yakin, maka disebut dengan ilmul yakin. Nah, ada orang yang baru masuk Islam itu setelah lihat bukti nyata, dia buat penelitian sekian puluh tahun, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Baru saya percaya ternyata beneran karena saya telah teliti sekian puluh tahun, bener nih ayatnya. Nah, itu ada yang level imannya baru di situ. Jadi dia kalau belum ainul yakin, matanya ngelihat sendiri, ya, dia belum sampai kepada keyakinan, ya. Nah, nanti rata-rata orang yakin telat itu hakul yakin kapan Pak? Sudah mati Pak. Oh ternyata benar tuh ada azab kubur. Nah gitu. Kapan? Sudah di kuburan gitu ya. Nah ini waktu yang terlambat. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang cukup dengan ilmu yakin kita sudah beriman. Ya ini. Nah jamaah yang Allah muliakan, kita kembali. Nabiullah Ibrahim alaihissalam
mengajak bapaknya itu berpikir, Pak, mosok sih kita nyembah sama Tuhan yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Itu kan ngajak berpikir, Pak. Jadi beliau nggak memaksa untuk berpindah keyakinan. Kalau dalam agama kita la ikroha fiddin, tapi mengajak berpikir, ya. Apa namanya, kalau hari ini banyak hashtag apa namanya, akal waras atau apalah namanya, ya, akal sehat atau apa. Saya sebenarnya dalam Islam itu yang sudah pernah sering digaungkan ya seperti ini. Harusnya kita itu kalau normal akal kita itu pasti akan menyelisih perkara-perkara yang nggak masuk akal, perlakuannya perilaku hewan, ya. Coba bahasa bayangin kalau di masa jahiliyah dahulu kita buat adonan roti sendiri, bentuknya kita bentuk sendiri, loh kita sembah habis itu. Lapar Tuhannya dimakan, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Kalau kita gunakan ini kan, ya apa sih masa Tuhan bisa habis seperti ini, gitu ya. Ini Masya Allah ya jamaah sekalian yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah. Jadi apa namanya, poin ini penting untuk kita pahami. Kekhawatiran terkait tentang masalah keluarga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim nasihati terus. Pada puncaknya, kalau kita bahas rincinya panjang, Pak. Tapi intinya Nabi Ibrahim itu mengajak untuk ayahnya berpikir, ya abatila ta'budi syaiton, jangan nyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asyiya. Setan itu kepada Allah Ar-Rahman maksiat. Yang pemilik bumi itu Ar-Rahman. Kalau kita tunduk sama setan, bagaimana kita tinggal di bumi, ya? Kemudian akrabnya dengan musuhnya yang milik bumi, pemilik bumi. Logiknya gimana gitu? Kita apa namanya, nggak sopan tinggal di sini. Masa kita loyal bahkan kepada musuhnya pemiliknya? Kita tinggal di sebuah rumah saja, kemudian kita malah didapati akrab bersama apa namanya, akrab bersama musuhnya pemilik rumah, itu kan gimana kita ini? Nah terakhir disampaikan di ayat 45 oleh Nabi Ibrahim, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Ini penting, inilah sayang sesungguhnya. Maka sayangnya orang itu sejatinya yang paling hakiki kalau urusannya masalah akhirat. Nabi Ibrahim mengatakan, inni aku akhafu, sangat takut, ayyamassaka adzabun minar rahman, engkau tersentuh azabnya Ar-Rahman. Pak, saya itu ngomong dari tadi itu satu, saya tuh kekhawatiran karena saya takut Bapak tersentuh azabnya Ar-Rahman. Inilah sayang sesungguhnya, Pak. Jadi mari kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kalau kita mengaku sayang kepada istri kita, kepada anak kita, sayang itu kita praktekkan dalam peduli, bukan urusan sekedar makan minumnya saja, bukan sekedar pakaian terbagus yang kita beli untuknya, tapi urusan akhiratnya, Pak. Urusan akhiratnya. Dan itu terus harus ada. Jangan sampai anak nggak sholat contohnya, sudah saya kasih tahu Ustaz sampai ini mungkin bertahun-tahun, nggak boleh berhenti, Pak. Sampai kapan berhenti? Sampai itu mati atau kita mati, barulah berhenti tugas, Pak. Ya terus menerus. Ada yang sekian puluh tahun. Kalau kita membahas dakwah itu hitungannya bukan hari, Pak. Memang ada orang dapat hidayah sekali baca ayat, ada yang sampai nanti periode akhir kenabian baru mereka masuk Islam, ya ada. Kita lihat kalau Nabi tidak sabar terkait penduduk Taif, jemaah sekalian, Masya Allah. Kalau kita nggak sabar, kalau Nabi nggak sabar terhadap penduduk Taif, hari ini mungkin kita nggak bisa ke Taif, karena masih ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih 8 tahun kesabaran itu, jamaah sekalian, sampai nanti periode Fathu Mekah orang-orang Taif turun masuk Islam. Saking dahsyatnya kalau kita membaca kisah tentang Taif, jamaah, itu penduduk Taif kalau turun ke Mekah itu kan dari daerah dataran tinggi di Mekah, ya. Itu tutup kuping, menggunakan sumpel di kupingnya. Karena setiap mereka mendengar ayat nggak bisa terbantahkan, mereka percaya, Pak. Waduh, kita takutnya terhipnotis, maka mereka pesankan sama anak-anak cucunya, siapapun kalau turun ke bawah entah berdagang atau ada perlu apa, nanti khawatir pas lewat sana mendengar Muhammad baca ayat, takutnya beriman. Tutup kuping, Pak, pakai itu sumpelan. Ya. Subhanallah, bebalnya, kerasnya, sampai malaikat pun gemes kan dengan penduduk ini. Tapi Masya Allah jamaah sekalian, beliau tidak berhenti doakan. Maka
Makanya ini yang perlu kita tiru. Berapa lama sih kita berdoa? Tetapi yang terpenting tugas kita bukan pada hasil akhirnya. Itu paling penting. Seorang yang fokus pada hasil dari sebuah doa, maka banyak yang terjadi adalah dia pasti akan mudah ngambek dan cepat berhenti berdoa karena fokusnya pada pengabulan. Nah, di bagian akhir jemaah sekalian, kalau kita memiliki kekhawatiran tersebut sudah benar, maka sejatinya mana yang harus kita khawatiri dulu? Diri kita atau langsung kita khawatir kepada anak-anak kita? Kalau konsep ayat dalam Al-Quran, maka kita diajari yang harus kita khawatiri adalah kita dulu. Ini biasanya tanpa sadar pramugari ngajarin kita, Pak. Kalau ada perkara yang membahayakan, maka pertama kali adalah diri kita dulu. Oksigen berkurang, nanti keluar itu. Maka siapa yang pertama kali harus pakai oksigen? Kita dulu, baru yang lain. Kalau ada kondisi yang darurat dan sebagainya, harus pakai baju pelampung. Siapakah dulu yang diperintahkan pakai baju pelampung? Diri kita dulu. Makanya surat At-Tahrim ayat ke-6 konsepnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi anfusakum lebih dulu. Nah, ini saya contohkan di bagian akhir terkait masalah bab doa juga sama, Pak. Suatu waktu, ini kisah yang saya ceritakan di beberapa kajian yang mungkin jamaah ada beberapa hadir di kajian subuh saya. Tapi ini kisah nyata. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ayah membawa anak laki-lakinya di kajian subuh. Kemudian datang ke kami, Ustadz minta bantu doa. Nah, saya nanti mau kuliah ke Malang. Salah satu di antara doa yang paling saya ingat adalah kekhawatiran ayahnya anak nanti terkena fitnah wanita, pacaran, kemudian tidak selesai kuliahnya karena sudah urusan syahwat itu malas belajar. Nah, itu di antara permintaannya sang ayah. Saya menawarkan pada waktu itu, Pak, kita ganti redaksinya dengan kalimat kita atau kami ya. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kita dari fitnah wanita. Oh enggak, Pak, ini anak saya aja, Pak. Beliau tuh merasa aman seakan-akan. Saya tanya, Pak, kerja di mana? Beliau menyebut sebuah nama perusahaan dan saya kemudian mengatakan, wah, di sana karyawan semua, Pak ya. Masya Allah Ustadz, 65% mungkin perempuan yang bekerja di tempat saya. Maka itulah Pak tadi saya tawarkan pakai redaksi kita. Ya Allah, selamatkanlah kami atau kita dari fitnah wanita. Kenapa loh Bapak 65% di kantornya perempuan? Ya, apakah kita merasa selamat daripada itu? Ada waiting tresno itu repot Pak. Jalaran songkong gelibet terus di situ ya kan? Ya makan siang kan jauh, pulang ke rumah jauh. Ya makan pasti sama anaknya orang, istri orang bisa jadi. Oh, tapi kita rombongan Pak Ustadz ya. Nyaman itu kadang datangnya tidak disadari. Ada orang yang merasa nyaman ketika dia mengajak makan. Ya, macam-macam Pak. Ya, macam-macam. Makanya kita itu harus lebih dulu berhajat kepada doa itu. Berarti saya mengatakan demikian. Kenapa? Kita ini masih hidup, masih ada nafsu, masih ada syahwat. Gak mungkin enggak Pak. Bukankah banyak orang yang sudah menikah, punya istri, punya anak, tidak selamat dari LGBT, punya pacar cowok, Pak? Apa enggak jijik sekali itu? Berarti kan bapak-bapak juga bisa diserang namanya kejahatan LGBT ini. Maka kita lihat contoh Nabi Lut alaihissalam ketika berdoa. Beliau khawatir memang LGBT itu mengenai ada anaknya. Tapi beliau mengajari kepada kita, berdoalah kepada Allah. Pertama kali adalah minta selamat dari LGBT itu untuk siapa? Untuk kita dulu. Jadi kalau kita melihat ini doa dipraktekkan oleh para ulama, ada melihat keburukan apa gitu ya. Contoh, ada trek-trekan, orang balapan liar. Kita khawatir, aduh ada anak saya enggak ya? Kita khawatir anakku nanti terpengaruh enggak ya? Teman-temannya dekatnya di situ, tetangga-tetangganya kayak gitu. Maka harusnya lebih khawatir siapa? Kita. Ya Allah, selamatkanlah kami. Itu redaksinya, Pak. Kalau nggak mau dipisah ya pakai kami. Tapi kalau mau dipisah ya selamatkanlah saya dan juga anak-anak saya semuanya dari perilaku itu. Nah, perilakunya itu sesuai yang kita pikirkan. Kalau pakai redaksi doanya Nabi Lut, perilaku yang dikhawatirkan adalah LGBT. Melihat berita hamil di luar nikah, ya Allah selamatkanlah saya. Saya dulu, barulah anak-anak saya dari perilaku itu. Doanya nanti jamaah bisa hafalkan, pendek sekali. Itu diamalkan para soleh terdahulu. Di surat 26 ayat 169. Surat 26 169. Doanya Robbi najini, ya Allah selamatkanlah saya. Wa ahli, dan keluarga saya,
mimma ya'malun, dari apa-apa yang mereka lakukan. Nah, mimma ya'malun itu sesuai dengan apa yang kita takuti. Lihat berita, oh narkoba, ya Allah selamatkanlah saya. Lah saya juga bisa kena gitu. Maka khawatiran sama anak-anak itu harus pertama kali pilotnya dulu yang dikhawatir. Kalau sudah pilotnya kena, bahaya. Ya, pemikirannya rusak, pola pikirnya salah, akhirnya yang dibawa anak-anaknya juga bisa salah. Yang pertama kali pilotnya dulu. Sholat, kita sering mengatakan ya Allah anakku rajin sholat. Pernahkah kita mungkin secara serius mengatakan ya Allah jadikan saya yang rajin sholat? Karena kita ini malah juga potensi males, menunda kewajiban, itu bisa kena kita Pak. Jadi bukan hanya anak-anak saja. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam banyak mengajari doa modelnya begitu. Contoh, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah jadikan aku mudah menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, begitupun dzurriyyat saya mudah menegakkan sholat. Nah gitu. Jadi jangan hanya doa surga, doa kebaikan akhirat untuk anak-anak. Anakku soleh, ahli Quran, akhlak seperti Rasulullah. Nah bapaknya kadang lupa. Kita kadang fokus doa minta duniawi. Ya Allah rizki saya, ya Allah lapangkan, tambah gajinya, sehat walafiat, panjang umurnya. Nah itu untuk kita Pak. Kita kadang bagi doa. Tidak boleh, kita juga perlu doa akhirat. Ya, jadikan kami, nah kalau nggak mau dipisah pakai kami. Ya Allah jadikan kami ahli Quran. Ya Allah jadikan kami semua akrab dengan masjid. Pakai kami, jadi semuanya kena. Robbighfirli wali ahi, ampuni dosa saya dan ampuni dosa saudara saya. Jadi dosa kita dulu. Robbighfirli wali walidayya. Ini konsep syariat untuk kita memperhatikan diri. Meskipun khawatirnya kepada generasi, tapi kita juga harus dikhawatiri karena ujian besar itu rata-rata tanpa sadar usia 40 ke atas. Ujian birrul walidain paling berat bukan untuk anak-anak kecil Pak. Untuk kita yang sudah mapan, punya rumah sendiri, punya keluarga, itu ujian birrul walidainnya semakin berat. Ya, makanya kalimat fala taqul lahuma uffin itu kaitan dengan kalimat sebelumnya indakal kibaro, ketika usianya sudah sepuh. Ya, ujiannya kalau sudah besar tuh, gua usah gitu. Survei anak-anak gadis, kalau mau mencari laki-laki, tuh paling suka laki-laki yang mapan. Nah, siapa laki-laki yang mapan Pak? Yang sudah punya istri rata-rata. Berarti ujian kita yang punya istri tergoda dengan wanita semakin berat. Sehingga kalau kita bilang khawatir anak-anak kita terkena fitnah wanita, berarti kita juga harus lebih dikhawatir. Ini yang saya bagi di kesempatan pagi barokah ini. Semoga manfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjaga kita, menjaga generasi kita dari segala macam keburukan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan tentunya kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya, untuk menjadi abdunya, budaknya, dan diberikan istiqamah sampai kematian itu menjemput kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.